sedang bersama Profesor Dr. Hotman Siahaan, pengamat sosial politik dari FISIP UNER Surabaya. Kami akan membahas tentang kasus yang marak terjadi akhir-akhir ini, yaitu isu bom buku tersebut. Kami semua mendengar di televisi maupun di surat kabar bahwa di Jakarta maupun dimanapun akhir-akhir ini sangat banyak dan itu biasanya sangat beragam sekali macam-macamnya seperti itu. Kita akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak ya. 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 Saya akan bertanya, menurut Bapak, mengapa bom buku tersebut menimbulkan keresahan bagi masyarakat? Iya, saya kira bom buku ini sebuah tindak kejahatan sosial yang digunakan oleh sekelompok orang dalam masyarakat untuk menimbulkan isu-isu tentang berbagai macam hal, terutama agar membuat ketidakstabilan kehidupan masyarakat. Karena ketika ada isu-isu tentang bom itu menimbulkan dampak sosial yang luar biasa. Pertama, itu akan melahirkan sebuah keresahan tentang bagaimana orang dalam kehidupan sosial bernegara, terutama di negara Indonesia yang sekarang ini sedang mengalami banyak problem sosial politik. Ketika pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tiba-tiba diganggu oleh sebuah tindak kriminal yang boleh disebut ini sebagai sebuah upaya untuk menimbulkan keresahan dalam pengertian ada ketidakstabilan politik. Saya kira itu yang membuat. Berarti semua elemen masyarakat ya Pak yang akan menjadi targetnya. Jadi bukan semacam akan menjadi target perilaku seseorang gitu. Enggak, apakah hanya random atau bagaimana? Pada umumnya teror semacam ini bersifat massal. Artinya orang melakukan pemboman. Kita melihat misalnya kasus pemboman di banyak tempat. Ada bom bunuh diri, ada orang bawa mobil isinya bom lalu masuk ke gedung dan semua musnah. Kita melihat di Jakarta dulu ada bom di Hotel Marriott, dan itu bersifat massal. Tapi kalau kita lihat bom buku ini nampaknya personal, karena ditujukan kepada figur-figur tertentu dan kemudian secara khusus dialamatkan pada orang tertentu. Tetapi apapun itu, tetap dampaknya akan menimbulkan problem sosial. Karena apa yang kita saksikan kemudian kan tiba-tiba ada bungkusan di pinggir jalan, orang jadi panik, lalu melapor ke polisi. Ada melihat tas kresek di satu tempat, tiba-tiba orang panik. Bahkan bukan cuma itu, tiba-tiba sekarang ini orang kalau ketika menerima paket saja di rumah, itu jadi curiga betul. Nah, ini yang dikehendaki sebenarnya oleh pelaku-pelaku kejahatan semacam ini. Bagaimana terjadi keresahan di dalam masyarakat, sehingga itu akan berdampak pada ketidakstabilan sosial dan ketidakstabilan politik. Kalau menurut Bapak juga, apakah bom buku tersebut juga termasuk tindakan teroris yang lalu-lalu yang ya namanya juga teroris lalu kan sudah seperti apa yang tadi ngomongkan bahwa seperti Merkur di kota itu kan sangat massal ya. Apakah itu juga serangkaian ini? Kalau dilihat per definisi ini sebuah tindakan teroris. Karena teror itu kan ancaman, menimbulkan ancaman ketakutan, itu teror. Kalau orang diteror, orang ditakut-takuti, orang diancam, orang dibuat sedemikian rupa sehingga dia merasa tidak aman. Yang dilihat dari situ ini sebuah tindakan terorisme. Dan yang dilakukan dalam terorisme semacam ini adalah kehidupan orang bermasyarakat. Ini terorisme betul. Apakah juga pelakunya sama seperti yang lalu-lalu Pak? Maksudnya kan sudah ada target dari kepolisian bahwa ini adalah pelaku teroris gini-gini. Apakah itu sama atau itu semacam pengecoh saja?
Saya kira itu semua masih dugaan ya. Karena kalau kita lihat dari cara polisi mengungkap ini, pertama mereka berhipotesa ini dan menduga bahwa ini pasti dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak puas dalam masyarakat. Dan kemudian dihubungkan ini adalah semacam radikalisme. Radikalisme itu adalah sebuah tindakan berdasarkan satu ideologi yang dianut tertentu. Dan menurut banyak pihak, karena kalau melihat siapa yang disasar itu, nampaknya ada dimensi bahwa ini ada radikalisme dalam keagamaan. Jadi ada semacam latar belakang radikalisme agama yang mendorong terjadinya bom buku ini. Menurut Bapak, apakah kasus bom buku ini merupakan upaya pemerintah untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari kasus-kasus yang marak terjadi seperti kasus SBY yang ada di majalah Wikileaks itu? Orang hanya menduga-duga itu. Artinya ini sebab kalau itu diakui bahwa ini semacam pengalihan perhatian, berarti pemerintah dong dibalik bom buku ini. Dan itu secara kalau kita positif tinggi nggak mungkin. Tapi karena kebetulan secara eksidental ini terjadi bersamaan, ada isu Wikileaks semacam itu, tiba-tiba ada bom semacamnya, orang kira ini paling mencari perhatian atau mengalihkan perhatian. Tapi pikiran-pikiran semacam itu sebagai sebuah dugaan-dugaan politis bisa saja terjadi. Tapi kalau saya menilai dari sudut serangkaian apa yang terjadi ini, karena ini kan bukan persoalan baru di Indonesia. Teror bom ini kita sudah mengalami teror bom Bali 1, Bali 2, teror kedutaan Australia, teror Marriott yang terakhir Ritz-Carlton dan Marriott itu, ini kan serangkaian tindakannya. Jadi menurut saya kok bukan karena pengalihan perhatian, tapi kebetulan bersamaan situasinya dengan itu. Terus bagaimana dampak sosial lain yang dapat bom buku tersebut? Jelas ya, karena teror itu kan ancaman ketakutan. Teror itu kan semacam menimbulkan keresahan yang luar biasa. Jadi dampak sosial jelas betul. Orang sehari-hari sekarang makin takut, orang sehari-hari makin mencurigai, orang sehari-hari sekarang tidak berani mengambil sesuatu yang sebenarnya normal kalau saya berjalan. Orang ya siang malam morbid, jangan-jangan, kira-kira begitu yang sedang terjadi. Jadi dilihat dari sudut itu, ini berhasil menimbulkan sebuah keresahan sosial. Bagaimana solusi pemerintah dalam mengatasi bom buku ini, Pak? Saya tidak bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memecahkan problem ini, ya. Solusinya datang dari pemerintah. Tetapi tidak cukup kita memberikan peran pemerintah semacam ini. Masyarakat juga harus membantu pemerintah untuk menyelesaikan solusi ini. Pertama, dari pemerintah, saya kira pemerintah harus meningkatkan aparatur keamanan, karena itu tugas negara. Tugas negara adalah melindungi seluruh rakyatnya dari ancaman-ancaman dan isu ketakutan. Karena itu menurut saya pemerintah harus betul-betul memberdayakan aparat intelijen. Kedua, dia harus betul memberdayakan aparatur kepolisian. Khususnya kita sudah punya satuan khusus. Makin cepat ini diungkap, akan makin cepat juga keresahan masyarakat bisa dikurangi. Jadi dalam hal ini pemerintah memang harus betul-betul serius. Pemerintah harus betul-betul meningkatkan seluruh kemampuannya dengan aparatur keamanan yang dia miliki saat ini. Tapi selain itu, pemerintah juga harus mendorong masyarakat untuk juga saling meningkatkan kewaspadaan. Pemerintah juga harus mendorong masyarakat, terutama masyarakat sipil, untuk supaya masyarakat sipil itu untuk menjaga ketertiban sosial di dalam kehidupan dia. Jadi kalau hanya pemerintah itu hanya satu pihak dan itu tidak maksimal akan bisa. Kalau masyarakat ini pasif menghadapi ini dan mengharap pemerintah, saya kira itu akan menjadi lama dan sangat sulit. Ini juga tokoh-tokoh masyarakat harus juga berpartisipasi aktif. Tokoh-tokoh agama saya kira juga harus berfungsi dengan benar untuk menenteramkan masyarakat. Dan juga saya kira tokoh-tokoh intelektual
juga saya kira generasi muda apa organisasi-organisasi sosial yang ada di dalam masyarakat ini juga harus bahu membahu, sebab kalau tidak ancamannya pada kehidupan bersama. Terima kasih Bapak atas kesediaannya untuk mewawancarai. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Ya, sama-sama. Terima kasih. Come along, my friend, come along with me. I want to go to find my love in psychology. Psychology, psychology. I want to go to find my love in psychology. Psychology, psychology. I